Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Kalian sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ya, amati teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar makhluk hidup. Ada cicak, ikan, dan manusia. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Kemudian ada hewan lain, yaitu burung. Burung bergerak dengan cara terbang, ya. Kemudian ada singa, harimau, ada gajah, bergerak dengan cara berjalan, ya, sama seperti manusia. Kemudian, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira tumbuhan bisa bergerak apa tidak? Ya, tumbuhan bergerak menuju ke arah matahari. Contohnya bunga matahari bergerak ke arah matahari. Pucuk tumbuhan juga bergerak ke arah matahari. Kemudian akar tumbuhan juga bergerak. Akar tumbuhan itu bergerak ke bawah mencari arah air, ya, mata air, ya, untuk minum. Kemudian ciri yang kedua adalah bernafas, ya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Ini gambar ikan, ya, dengan alat pernafasannya, dan manusia dengan paru-paru, ya, alat pernafasan manusia. Kemudian makhluk yang lain ada serangga. Kira-kira apa ya alat pernafasan serangga? Dan apa juga alat pernafasan tumbuhan? Ada yang tahu? Nah, untuk alat pernafasan tumbuhan itu dinamakan stomata, ya. Ini ada pertanyaan di sini. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Yaitu tadi apa? Stomata. Kemudian apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Tadi Bu Guru sebutkan apa tadi? Ada serangga, ya. Serangga bernafas dengan trakea. Oke, untuk ciri yang ketiga yaitu bertumbuh. Manusia makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang, artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya, ya. Dari bayi menuju anak-anak, kemudian remaja, dewasa, begitu juga dengan hewan, ya, dan juga tumbuhan. Tumbuhan juga tumbuh dan berkembang. Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Nah, coba kamu kira-kira kamu pernah mengukur tinggi badan kamu apa tidak? Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekarang. Apakah kamu tambah tinggi? Nah, apakah kamu pernah mengamati pertumbuhan kamu? Nah, kalian, ya. Nah, kalau misalnya kalian bertambah tingginya berarti kalian tumbuh, ya, berkembang menjadi tinggi, lebih tinggi. Nah,
Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Nah, di sini ada kolom pertanyaan ya untuk mengamati pertumbuhan hewan ya. Contohnya ayam ya, dari telur kemudian jadi anak ayam ya, anak ayam maaf, remaja kemudian menjadi ayam dewasa. Oke, untuk ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Coba kita amati, ada tumbuhan ya, tumbuhan kacang, kemudian ada hewan, ada ayam ya, kemudian ada manusia. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Ya, makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah ya. Ayo berdiskusi, kita lanjutkan ya. Untuk tugasnya, isilah tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel. Isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai dengan kelompok yang tepat. Misalnya nama makhluk hidupnya apa, kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Kalian centang ya. Misalnya contohnya ayam itu bertelur, kamu centang seperti itu dan seterusnya. Kalian cari tahu sendiri, nanti dikerjakan. Oke, Bu Guru lanjutkan. Untuk ciri yang selanjutnya, kalian lihat itu ada kuda sedang menyiram bunga, kemudian ada kuda yang makan rumput, terus ada Beni, Edo, dan Udin sedang makan. Berarti makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Hewan yang makan tumbuhan ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, makhluk hidup yang memakan hewan yang makan tumbuhan disebut herbivora. Kemudian hewan yang makan hewan lain disebut hewan pemakan daging atau karnivora. Ada juga hewan yang makan tumbuhan dan hewan lain disebut omnivora. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Untuk itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan Pancasila, sila ke-1 Pancasila atau sila pertama. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan lambang bintang ya, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.